Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas La haula. hayya 'alal La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang pernah kita dengar bahwa hidup bukanlah undian. Jangan pernah berharap untung besar tanpa peras keringat banting tulang. Akan tetapi hidup adalah perjuangan. Mau hidup harus mau berjuang. Mau berjuang harus rela berkorban. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ringan pengorbanan yang beliau hadapi selama beliau berdakwah membawa Islam dalam kurun waktu 23 tahun.
fitnah, cemooh, caci maki, gunjingan orang, berbagai macam kejahatan ada yang dirasakan oleh beliau. Sebagai umat, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika ada yang cinta kepada Allah, maka ikuti baginda Nabi Muhammad. Artinya agama mengajarkan kita harus bisa ittiba, mengikuti ajaran Nabi yang mulia Rasulullah. Dari sisi manapun ketika kita melihat apa yang kita miliki, kepunyaan kita, skill dan kemampuan kita, kalau bertolak kepada baginda yang mulia mencontoh beliau, tidak akan ada sesuatu yang tidak baik. Pejabat yang baik akan mencontoh Nabi, akan menjadi pejabat yang amanah. Orang kaya yang punya harta banyak, ketika dia mengikuti cara pandang Rasulullah, dia akan menjadi orang kaya yang dermawan. Ulama yang bercermin kepada baginda Nabi Muhammad akan menjadi ulama yang benar-benar warasatul anbiya, tidak berkhianat kepada umat, menyebarkan agama dengan tuntutan kalimat yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah kau bikin sulit. Gembirakan orang, jangan pernah kau takut-takuti. Artinya hal ini semua bermula dari bagaimana kita menghadapi hidup sampai kita pulang menghadap Allah. Ada yang Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, songsonglah hari depanmu yang akan membuat kalian bahagia. Hari depan yang dimaksud adalah akhirat. Karena setiap hidup ada kematian. Akhir dari kematian yang kita akan dapati nanti, akhirnya adalah akhirat. Hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lalu bagaimana mencari pandangan hidup untuk kita menjadi orang yang jauh lebih baik agar kita tidak terjerumus dengan kesombongan? Satu di antaranya ittiba kepada baginda Rasul, mengikuti cara pandang hidup beliau. Insya Allah tidak ada satu manusia pun yang sombong kalau kita mengintai, melihat, bercermin kepada baginda Nabi Muhammad, karena beliau tidak pernah sombong. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, punya kriteria imamil anbiya wal mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Sombong tidak ada dalam diri Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran menyampaikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 bahwa kita manusia hidup di dunia ini hanya sebentar saja, dan itu kita pahami bersama. Namun bagaimana kita mengisi tempat waktu yang hanya sementara ini, sementara kita tidak pahami itu semua. Al-Qasas mengajarkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perintahnya adalah fi'il amar, harus cari apa yang aku anugerahkan kepadamu di negeri akhirat. Artinya Allah perintahkan kepada kita manusia, cari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu di negeri akhirat. Akhirat ini apa yang dimaksud oleh Allah? Ya ibadah kepada Allah. Fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, untuk menyembah Allah. Selebihnya Allah yang sudah akan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Artinya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang ada di muka bumi makhluk Allah sudah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hari-hari kita untuk melaksanakan perintah Allah? Bertanya pada pribadi masing-masing, berapa banyak yang sudah saya serahkan untuk Allah? Berapa lama waktu untuk Allah ketimbang urusan dunia?
Apa yang sudah kita nanti berikan kepada Allah di saat kita pulang menghadap Allah, seharusnya itu ada di kepala kita. Berulang-ulang ini pertanyaan agar kita tidak menyesal pada saat nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih masuk ke alam kubur, banyak di antara kita yang nanti akan menyesal. Kenapa? Karena dunianya terlalu berlebihan, sementara akhiratnya mereka tinggalkan. Bukankah ada orang-orang munafik yang ketika masuk ke alam kubur menyesal dia? Siapa sih orang munafik? Itu mereka yang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara, orang-orang munafik. Ketika hartanya banyak, lupa mensedekahkan harta di jalan Allah. Tenaganya ada, lupa kalau dia harus ibadah kepada Allah dengan tenaganya yang kuat, kesehatannya, fisiknya yang baik. Tapi ketika Allah masukkan ke alam kubur, al-munafiqun sudah bercerita kepada kita, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau ini yang terjadi, menyesal orang-orang munafik, berkata, ya Allah, kembalikan saya lagi ke alam dunia. Kembalikan lagi walaupun hanya sesaat. Menyesal si munafik. Mau apa ke alam dunia sementara sudah masuk ke alam kubur? Orang munafik berkata, fa'as-saddaqo, mau mensedekahkan harta di jalan Allah, sementara dulu di dunia dia lupa kepada hartanya. Berbagai macam kemewahan dunia mereka miliki, sombong dengan harta, bangga dengan jabatan, merasa hebat dengan kekuasaan. Ketika pulang menghadap Allah, ini si munafik minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Lalu apa yang kedua? Wa aku minas solihin, balikan lagi kami ya Allah ke dunia, kami ingin seperti orang-orang soleh, duduk bersama mereka munajat di hadapan Allah. Ketika kau panggil kami ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Itu yang menjadi penyesalan. Dan ini peringatan untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebelum datang kematian, jangan sampai menyesal masuk ke alam kubur. Saat inilah kita dekatkan diri kita kepada Allah, masukkan apa yang menjadi kepentingan Allah, hadirkan Allah dalam diri kita karena kita perlu Allah. Satu dunia tidak ada yang ibadah kepada Allah, Allah tidak akan berhenti menjadi Tuhan. Justru manusia yang rugi karena tidak mau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari Al-Qasas ayat 77 ini mengajarkan kepada kita, yuk kita cari kehidupan akhirat. Lebihkan urusanmu dengan urusan akhirat. Silahkan dunia ada bagian kecilnya, walatan sanasibaka minad dunia. Jangan pernah melupakan bagian kecilmu di dunia, ada. Tapi ingat, yang paling terbaik adalah akhirat. Setiap saat kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Mencarilah kita urusan akhirat, karena kita belum pernah tahu apakah nanti kita ke sana ke alam Allah dalam jangkauan syarikun fil jannah atau syarikun fis sa'ir. Berharap tinggi masuk ke dalam surga. Bagaimana surga akan kita dapati sementara saat ini kita sering lalai dengan panggilan Allah, sering lupa dengan perintah Allah, sering menghardik teman sendiri, kawan sejawat, keluarga kita, jahat kepada mereka, jarang berbuat baik. Padahal Allah kasih sayang yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Sampai Allah sampaikan dalam hadis kursi mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sifat kasih sayang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Introspeksi diri kita kembali bersama-sama. Semua kita akan pulang menghadap Allah, dan setiap kita akan bertanggung jawab apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang terlewatkan di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan akan dicatat di hadapan Allah dan ada balasan yang terbaik. Begitupun kejahatan, semua akan kita terima tergantung amal perbuatan kita pada saat-saat seperti ini. Yuk bersama-sama impikan akhirat sambil kita ibadah kepada Allah. Luangkan waktumu untuk zikir kepada Allah. Basahi lidahmu dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah.
karena beliaulah yang akan menuntun kita lewat syafaat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dunia kita baik, akhirat kita pun jauh lebih baik kalau kita mau mengikuti Al-Quran, Sunnah, wejangan dari para ulama-ulama salafus soleh. Jangan pernah keluar dari ruang lingkup silaturahim dalam sunnah Rasul dan kemuliaan orang-orang baik, karena ini yang saat kita inginkan. Mudah-mudahan pada saatnya kita pulang menghadap Allah, Allah mudahkan kita menghadapi sakratul maut dalam keadaan husnul khatimah. Ketika pulang menghadap Allah, berharap tinggi, Allah hanya manggil kita dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita masuk ke dalam golongan yang baik, kita masuk ke dalam barisan orang-orang yang mulia, masuk ke dalam surga Allah, hamba-hamba Allah yang termulia, menikmati kenikmatan syurga yang diberikan Allah buat orang-orang yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam wa idhi syafiyah kalaman la taqfa alaihi khafiyah. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحرمة الجمعة واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سمع اللغو وفضول الخبر واتقوا عما نهاكم عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه واستنى بملكة الله المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا عليما وامرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن أربعة خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين والظالمين والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم